Bismillahirrahmanirrahim. Petunjuk baru yang akan kami sampaikan kepada kepolisian, terutama Polres Pati, JK Polsek Tambak Romo, yaitu berkaitan dengan janji Muhammad Sutopo bahwa kami ini hanya ingin meluruskan dan menagih janji upaya resolusi yang dijanjikan oleh Saudara Muhammad Sutopo sebagai petunjuk baru terkait upaya resolusi penyelesaian alas hak insentif tunjangan suami dan kemahalan yang penanggung jawabnya adalah Muhammad Sutopo, sebagaimana nomenklatur dan aturan perundang-undangan. Apakah sudah ada upaya penyelesaian dan diskusi lanjutan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau belum? Nah, ini adalah suatu pertanyaan karena ada unsur persekusi dan adanya unsur manipulasi di Dinas Pendidikan Tambak Romo, maka kasus ini saya minta untuk diakumulasi agar terintegrasi dan mengutamakan pendekatan kekeluargaan, permediasi, dan birokrasi, karena ini adalah perdata, sehingga akan lahir traktat MOU atau moratorium, sehingga tidak ada pihak-pihak yang lari dari tanggung jawab. Adapun urusan-urusan hukum tentu koridornya berbeda. Di Polsek Winong misalkan ada laporan apa, di Polsek Gabus laporan apa, tentu itu adalah tugasnya masing-masing. Namun koridor di Polsek Tambak Romo adalah terkait upaya resolusi penyelesaian alas hak insentif tunjangan gaji tertanggung oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Jadi urusan kinerja dan terkait kejahatan IWW hanyalah petunjuk, adalah hal lain lagi, koridornya berbeda. Yang nangani adalah Reskrim Polres Pati, JK Polsek terkait, dan kami hanya menawarkan langkah-langkah. Apakah langkah kami ini sudah tepat atau belum, kami mohon agar diberi petunjuk. Karena apa? Sulitnya mekanisme untuk menemui saudari IWW, ya, yang diduga memang disembunyikan atau dipindah-pindahkan tempat atau dikoskan, mulai dari wilayah Gabus, Tambak Romo, Kayen, dan di Purangparing, Prawoto, Wotan, Tompeng Gunung, Pedak, Mriati, dan di wilayah Gabus. Tentu kami tidak berani untuk melakukan hal itu kecuali memang ada surat yang membela. Sedangkan Dinas Pendidikan selama ini saya kira tutup mulut dan mengurung diri, dan kami dianggap justru mengganggu kinerja dan akan dilaporkan ke kepolisian kalau mengurus hal ini. Jadi justru saya harus berkoordinasi dengan kepolisian atas pengakuan sibuknya Saudara Muhammad Sutopo ini yang diduga selalu menghina, ya, dan menghindar dari pertanggungjawaban dan memfitnah seolah-olah Saudara Solegulati ini seorang yang anarkis, kriminal, dan memporak-porandakan kantor dan sebagainya. Ini ada alasan yang nggak penting. Jadi pengalian isu, sehingga saya dengan hormat lagi sangat ya mohon bantuan dari kepolisian, terutama adalah Bapak Kapolsek Tambak Romo dan jajarannya agar dapat menerima atau menangkap pesan saya ini, agar persoalan ini dapat diselesaikan secara egaliter, secara hukum, secara kemasyarakatan, dan secara presisi, cara prosedur sesuai SOP, agar tidak ada masalah lain yang menunggangi, nanti terjadi kesalahpahaman baru di dalam memahami bahasa pelayanan publik yang dimaksud di dalam undang-undang. Selanjutnya saya juga meminta penelusuran kasus ini serius, ya, serius, tidak main-main. Jadi kami meminta pihak terkait mensinkronisasi laporan saya. Laporan saya ini ditimbang mulai dari 6 laporan polisi B1896, ya, yang menerima Ibda Miftah Ansor dan kawan-kawan 12
11 Desember 2018, terus tindak lanjut Ombudsman dan undang-undang lainnya yang kami sudah sampaikan, dan itu menjadi penelusuran kasus mengingat urgensi dasar pelaporan saya kuat, yaitu urgensi penelusuran dan pengembangan kasus dugaan adanya penyelewengan alas hak insentif tunjangan suami dan kemahalan oleh Saudari IWW secara berlarut-larut dan penanggung jawabnya Muhammad Sutopo, Muhammad Subagi, Sunarto SPD, dan Dahlan Istanto serta Sudarmati, diantaranya adalah kepala sekolah dan kepala dinas. Dengan ini kami meminta bantuan meminta kembali bantuan Polsek terkait, dalam hal ini adalah Polsek Tambak Romo, untuk dimintakan saksi atau meminta keterangan saksi dan mendengarkan daripada keterangan penerjemah dan kuasa hukum untuk menuntut Saudara Muhammad Sutopo terkait ingkar janji wan prestasi sebagaimana dijanjikan untuk menyelesaikan dan pembayaran insentif bersama-sama dengan Ombudsman, yang ditahan oleh Saudara Indah Wayu Widiawati sebagai anak buahnya dan Muhammad Sutopo ini sebagai atasannya. Akan tetapi kenapa Saudara Muhammad Sutopo ini kembul bujono androino, jadi seperti apa schedule pembayarannya dan konsinyasinya kapan ditunaikan, ini perlu kejelasan. Jadi perlu diundang dan dimintai keterangan apakah benar Saudara Muhammad Sutopo menjanjikan, kita akan cross check. Yang kedua, mengingat sulitnya mekanisme penyelesaian kasus di dinas, yaitu administratif, sulitnya melakukan upaya penelusuran dan penyelesaian secara prosedural karena para pejabat-pejabat ini alasannya sibuk lah atau banyak pekerjaan dan sebagainya, maka kami meminta bantuan kembali instansi kepolisian, pihak Kapolsek Tambak Romo untuk meminta keterangan Muhammad Sutopo MM agar perkara ini diselesaikan, dirampungkan, dan saya juga akan meminta bantuan bagaimana akan seperti apa diarahkan kasus ini, dan kita sudah melakukan upaya yang sangat panjang, 10 tahun Pak, jadi kami sudah melakukan upaya yang sangat panjang sesuai dengan peraturan dan aturan prosedur. Jadi saya mohon agar bagaimana baiknya atau bagaimana prosedur yang utama dan aturan yang berlaku, artinya sangat penting kita memanggil saksi-saksi, diantaranya satu adalah Supawatin, dua adalah Jaswati, Bendara SD 3 Tambak Romo, Sukowati, Bendara Dinas Pendidikan, Jayo Setianto, Kepala Dinas Tambak Romo pertama, Muhammad Sutopo, Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo yang kedua, yang 5 adalah Supawatin, Kepala Sekolah, Sunarto SPD, Kepala Sekolah, Dahlan Istanto, Kepala Sekolah, Sudarmati, Kepala Sekolah, dan yang lainnya nanti melihat perkembangan. Resolusi yang akan kami sampaikan, yang kami tawarkan adalah bahwa sampai sekarang sama sekali belum ada etikat baik, belum ada upaya penyelesaian atau langkah-langkah progresif untuk menyelesaikan pertanggungjawaban Saudara IWW melalui Dinas Pendidikan Tambak Romo, bahkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Dan malah ada Muhammad Sutopo dan ini Jayo Setianto ini mengancam akan melaporkan saya ke Polda kalau masih mengurus perkara ini. Silakan, kita bongkar saja. Jadi langkah-langkah penyelesaian pertanggungjawaban Dinas Tambak Romo Muhammad Sutopo dan timnya CS-nya ini tadi, ada yang belakangan ini nantang-nantang saya atas nama Jaryo. Tolong Jaryo ini juga dipanggil untuk klarifikasi apa maksudnya kepada kami, untuk memberikan penjelasan AP seperti apa, pembagian alas haknya seperti apa, mutilasinya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, sehingga kami jelas alternatif cara bagaimana melakukan mutilasi terhadap Saudara IWW ini. Karena permintaan keterangan-keterangan seperti ini harusnya sinkron dan sinergis dengan cara duduk bersama, diskusi, memanggil Saudara Muhammad Sutopo dan CS-nya dan anak buahnya Saudara IWW ini secara baik-baik dan secara bermartabat. Kami meminta itu. Jadi kita ungkap adanya intimidasi berkali-kali ini urusan kepolisian kepada kami, karena apa? Berubahnya bentuk-bentuk alibi. Misalkan ada telepon orang yang tak dikenal datang ke rumah ngaku-ngaku oknum polisi, ngaku-ngaku dari LSM dan wartawan mengancam
dan akan menyeret kami dengan jalan paksa dan sebagainya, mengingat bahwa keadaan kami memang lemah, sangat benar-benar rentan, lemah, krisis, miskin, dan menanggung banyak beban, utang-utang dan terutang akibat ulah perbuatan saudara IWW selama itu, bahwa selama ini maka hak itu tetap kami tagih, kami minta, ya, kami harapkan diselesaikan, ya. Bahwa jika dalam konsep ini, dalam proses kontentius atau konvensi ini macet, ya silakan kepolisian silakan melimpahkan ke Kapolres, ke yang jenjang atasnya. Ini baru tingkat somasi. Somasi saya adalah jika nanti kita mengalami jalan buntu, tidak ada titik temu, maka kami persilahkan proses hukum dijalankan. Jadi mau nggak mau memang harus melakukan proses hukum. Ya, dengan kalau jalan ini nanti mengalami jalan buntu, maka kepolisian dipersilakan melakukan proses hukum. Kalau tidak ada titik temu, ya, alternatif, maka kami masih mengulur waktu dan menunggu, mempersilahkan dinas mempersiapkan diri, mempersiapkan entah uangnya atau administrasinya yang berkaitan dengan yang berwajib untuk melakukan tuntutan dan langkah-langkah hukum yang diperlukan agar supaya segeralah tersalurkan, terlaksana langkah-langkah hukum itu secara presisi. Kalau memang itu jadi tanggungan, dibayarkan saja. Tidak seberapa. Maka terkait penyerobotan alas hak, penyimpangan, penyelewengan wewenang, korupsi di Dinas Pendidikan Tambak Romo itu urusan kejaksaan. Nanti, ya, kalau memang dikembangkan itu urusan kejaksaan, apakah ada tidaknya. Maka atas pertimbangan tertentu, yaitu tentang objektivitas, netralitas, dan keseriusan, ya bebas dari intervensi-intervensi pihak-pihak tertentu, kami mengambil tempat sebagai pelapor, kami mengambil tempat sebagai korban, dan kami meminta bantuan daripada SPKT Tambak Romo maupun Kayen untuk mengerti dan memahami. Karena saudara Muhammad Sutopo ini bertanggung jawab atau sebagai penanggung jawab penuh dan adalah berdomisili di Kayen, maka kami juga memberi tembusan ke Polsek Kayen. Selanjutnya bahwa kami melaporkan Muhammad Sutopo pada kasus ini adalah pasal 277 KUH pidana, pasal penelantaran keluarga, yaitu saya sendiri menghilangkan jejak status keluarga, membuat status keluarga serba tidak tentu, kalau percerai maka mana perceraiannya, dan pasal penghinaan, penelantaran wewenang berlarut-larut, pasal memanipulasi data dan fakta, mempersulit penyelidikan yang dilakukan kepolisian maupun pertimbangan lainnya. Jadi tolong hal ini segera diselesaikan. Bahwa dalam laporan kepada kepolisian tentang perbuatan Muhammad Sutopo ini dapat diundangkan, yaitu terkait dengan gugatan yang direkomendasikan Muhammad Sutopo melanggar Undang-Undang Pelayanan Publik dan tidak mau menerima tamu secara baik-baik di Dinas Pendidikan dan penelitian kepada korban. Artinya bahwa saudara Muhammad Sutopo memiliki tim atau kewajiban untuk meneliti bagaimana kondite daripada pelaku, yaitu saudara IWW, karena sudah dilaporkan di Polsek Winong, tidak ditanggapi, dilaporkan di Polsek Gabus, diabaikan, di Tambak Romo, ditolak atau belum diterima, melapor di Pati, ditanggapi, ditindaklanjuti, namun masih domisioner berdiri di tempat, dan sekarang kembali kami sampaikan di SPKT Tambak Romo dengan cara melaporkan atau mensubstitusikan. Jadi ini menyampaikan tembusan, ya, tembusan somasi, memberitahukan, ya, terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, permufakatan jahat, intimidasi, teror, ingkar janji, melarikan istri anak orang lain sah, baik sebelum dan setelah bercerai tanpa ada upaya resolusi. Tidak ada etikat baik di dalam upaya resolusi apa yang dijanjikan. Jadi saudara Muhammad Sutopo ini melakukan kicoh atau memanipulasi data. Jadi saya hanya menagih janji, sekali lagi, kesimpulannya kami hanya menagih janji Muhammad Sutopo. Mulut manis Muhammad Sutopo. Maaf ya, terkait
upaya penyelesaian alas hak insentif tunjangan suami sebagaimana nomenklatur dan MOU yang disampaikan Saudara Muhammad Sutopo dengan Ibunda Hartini yang kami beri kuasa. Apakah ada upaya penyelesaian yang dapat diselesaikan dengan baik-baik, terintegrasi dan mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan permediasi sebagaimana apa yang diucapkan, atau dia melakukan ingkar janji dan lari dari tanggung jawab. Jika lari dari tanggung jawab, maka tentu ada tuntutan lain, yaitu Saudara Muhammad Sutopo telah melakukan pengingkaran janji, telah melakukan manipulasi dan penggelapan terhadap status seseorang maupun penggelapan alas hak insentif tunjangan gaji kemahalan yang kami sampaikan melalui Ombudsman RI sebagaimana yang dimaksud. Adapun orang lainnya, ya, keterlibatan orang lainnya yang baru-baru ini nantang-nantang saya namanya Jaryo dan sebelumnya adalah Purwanto, silahkan nanti diundang di kepolisian untuk dimintai keterangannya, kompetensinya apa sehingga intervensi dan turut campur di dalam perkara ini. Apakah dia seorang pengacara, ataukah dia pembela Indah, atau dia pembela Sutopo, terus kedudukannya di Dinas Pendidikan sebagai apa? Apakah dia kepala sekolahnya Indah Wayu Dewati? Tolong Kapolsek Tambak Romo untuk melayangkan surat untuk memanggil Saudara Jaryo untuk memberi keterangan apa maksudnya daripada nantang-nantang saya, apa maksudnya daripada mendiskreditkan nama saya dan mengoplak-koplakkan saya ini melalui telepon daripada pengacara saya. Dia biar menjelaskan apa maksudnya. Dia pengen membayarkan, ya silahkan membantu membayarkan karena punya uang banyak. Dia pengen menggendak Indah, ya silahkan menggendak karena pengen melacorkan dirinya, ya silahkan, itu adalah perbuatannya sendiri. Ya, kalau mau mengawini Indah atau mengawin siri Indah, ya silakan. Nah, kalau itu memang prosedural dan tidak melanggar undang-undang, ya silakan dilakukan. Tidak usah nantang-nantang saya, kasus dengan saya sudah selesai, Mas. Jadi Saudara Muhammad Sutopo itu juga merekomendasikan kepada Saudara Jaryo, apakah Saudara Jaryo perannya sebagai apa? Saya pengen tahu. Silakan datang di Polsek Tambak Romo untuk mempertanggungjawabkan surat tantangan-tantangan Anda selama ini. Katanya Anda sudah mengundang saya 3 kali, itu ngundangnya di mana, suratnya mana. Jadi selama ini yang ngebel terus kepada kami, minta saya datang ke sini ke situ, berarti Anda. Itu saja. Kami minta kepolisian menelusuri keberadaan Saudara Jaryo ini untuk mempertanggungjawabkan adendum daripada tambahan kasus class action Saudara IWW. Terima kasih atas perhatian semua pihak. Mudah-mudahan ini menjadi petunjuk awal pendulum penyelesaian kasus persekusi, eksekusi, dan manipulasi ingkar janji yang dilakukan oleh sindikat yang dugaan kuatnya mengarah kepada oknum-oknum pejabat di Dinas Pendidikan dan ASN di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo Kabupaten Pati. Mulai tahun 2010 sampai 2021 ini belum ada upaya penyelesaian, Pak. Kami meminta pihak-pihak yang diduga dekat dan berteman dengan Saudari IWW untuk dipanggil dan dimintai keterangan. Di antaranya adalah Marfuah Cipu atau Marfuah Suciati, yang dekat Yeni Sosilowati, nanti dimintai keterangan. Terus Nur Homsah, juga Siti Muawanah, dan Rosmini, teman dekatnya, juga Siti Fatimah atau Fatim di Sitirjo. Nama-nama nanti kita kelarkan siapa yang dekat dengan IWW untuk dipanggil dan dimintai keterangan bagaimana kondisi dan perbuatan IWW 10 tahun belakangan ini, dan akan dikemanakan kasus ini, dan dia akan bertanggung jawab, akan bersembunyi di mana. Kami meminta kepolisian segera mengungkap jaringan sindikat perempuan-perempuan bermasalah ini, oknum guru perempuan bermasalah ini, agar semakin jelas, dan jika memang ini memenuhi unsur pidana, segera diproses hukum dan Saudara IWW dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari pendidikan dari guru. Demikian saya sampaikan tuntutannya. Saya adalah Saudara Indah Wayu Dewati, dipecat dari guru dan tidak pantas menjadi seorang guru pendidik jika perbuatannya seperti itu. Terima kasih.
Saya Soleh Guladi, SAG SPD, menyampaikan ini sebagai masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.